Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Perang Jawa selesai, maka Belanda mendapatkan Banyumas sebagai mancanegara Kilèn. Artinya Banyumas merupakan koordinator mancanegara Kilèn yang selama ini berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Nah, pada zaman Kasunanan Surakarta memang Banyumas yang tadinya merupakan wilayah yang bulat, ya, yang di situ terdapat pejabat-pejabat bawahan bupati, yaitu ngabehi, ya. Kemudian dipecah-pecah dan rupa-rupanya politik pecah belah itu juga menyiratkan adanya pemborosan karena satu tempat kemudian dibagi menjadi dua, sehingga kalau dulunya itu pejabat hanya satu, karena dipecah menjadi dua maka ada dua pejabat. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu bentuk pemborosan. Nah, tetapi dalam birokrasi kerajaan, pemecahan itu justru seringkali tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan kerajaan, ya, karena sebenarnya sama saja, ya. Jadi satu tempat akan menghasilkan upeti yang tentu saja berbeda di antara satu tempat dua orang pejabat, ya. Tentu jumlahnya yang diwajibkan untuk diserahkan kepada keraton tentu saja sama. Jadi keraton memang tidak memberi gaji terhadap para pejabat-pejabat itu. Nah, tetapi dalam birokrasi kolonial, pejabat-pejabat itu mendapatkan gaji. Ya, meskipun mereka menjadi birokrasi yang dipakai untuk menarik pajak dari rakyat. Nah, maka karena pemerintah kolonial ini memberi gaji, maka dengan sendirinya gaji itu akan mengurangi penghasilan pemerintah kolonial. Nah, sehingga kemudian Belanda juga menyadari bahwa memberi jabatan dengan cara seperti itu merugikan keuangan. Nah, sehingga pada masa itu, ya, Belanda merasa sangat beruntung, ya, mendapatkan Banyumas sebagai daerah mancanegara Kilèn, karena ia pun bisa menerima daya luhur sebagai daerah kekuasaan yang baru. Nah, perlu diketahui bahwa daya luhur ini adalah merupakan wilayah yang di bawah langsung Kasunanan Surakarta, tetapi ia tidak masuk mancanegara Kilèn. Jadi daya luhur itu sejak dulu berada di bawah langsung kekuasaan Kasunanan. Jadi ia tidak termasuk bawahan Banyumas, gitu ya. Jadi dia bukan wilayah mancanegara Kilèn Banyumas, ya. Jadi berbeda itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa Belanda memang mendapatkan durian runtuh, ya. Jadi karena dapat durian runtuh, maka ia melakukan pemborosan dengan mengangkat pejabat-pejabat bupati yang tentu saja akan membebani, gitu ya, kas keuangan kas mereka, karena harus memberikan gaji baik kepada pejabat lokal maupun pejabat Belanda yang ditempatkan di ibu kota
kabupaten. Sehingga itulah sebenarnya pemborosan ya. Jadi Belanda merasa dapat keuntungan, maka ia pun merasa juga untuk memberikan bagi-bagi kedudukan ya terhadap orang-orang lokal yang dipandang mempunyai jasa terutama di dalam peristiwa Perang Jawa. Jadi karena mereka dianggap berjasa, maka mereka dijadikan bupati, dijadikan ngabehi, dijadikan patih, dan juga pejabat-pejabat lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.